Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhat talabah as-saff rabi', a'azzani Allah wa iyyakum. Hadha al-liqa'u tsani li maddati al-adab al-arabi. Ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk mata pelajaran adab Arabi bagi kelas 4. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pertama ta'riful adab, definisi adab alladzi lahu ma'nayan, yang mana dia memiliki dua makna, makna al-'am wa makna al-khas. Dan yang kita pelajari di pelajaran ini adalah al-adab bi ma'nahul khas, wa huwa al-kalamul jamilul balighul mu'athir fin nafsi. Kemudian kita juga telah mempelajari bagian-bagian adab, anwa'ul adab, yang mana terdiri dari dua macam. Yang pertama an-nathru, wa huwa al-kalam al-jamil alladhi laysa lahu waznun wala qafiyah, yaitu perkataan yang indah, yang mana dia tidak memiliki wazan dan qafiyah saja. Kemudian yang kedua adalah asy-syi'ru, wa huwa al-kalamul jamilu alladzi lahu waznun wa qafiyah, perkataan yang indah yang memiliki wazan dan qafiyah. Kemudian juga kita telah mempelajari tentang unsur adabiyah, fase-fase perkembangan adab. Ada 6 fase, dan fase-fase ini dibuat para ulama bukan dengan batasan yang dakik, yang pasti, akan tapi ini hanyalah pendekatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi antara fase 1 dan fase yang lainnya, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada masa itu, baik perubahan karena politik seperti berdirinya khilafah Abbasiyah, Utsmaniyah, kemudian bercampurnya bangsa-bangsa non-Arab dengan bangsa Arab setelah terjadi penaklukan-penaklukan seperti di Persia, di Andalus. Maka ini akan memberikan perubahan-perubahan pada sastra tersendiri. Pada sastra tersebut akan terjadi perubahan. Kemudian di situ ada an-nusus. Nusus di halaman 18. Wa hiya al-mukhtarat min an-nathri wasy-syi'ri qalaha udaba'u mukhtalifun min usurin mukhtalifah fi mawdu'atin muta'addidah. Ada istilah nusus di halaman 18. Itu adalah mukhtarat, pilihan-pilihan daripada nathar atau syair yang diucapkan oleh udaba, oleh para sastrawan, min usurin mukhtalifah, pada masa-masa yang berbeda-beda, fi mawdu'atin muta'addidah, dan berkenaan dengan tema-tema yang berbagai macam juga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, al-wahdatus tsaniyah, halaman 23. Judulnya adalah al-adabu fil 'asril jahili, adab pada fase jahili. Kalau kita dengar kata jahili, maka kita akan ingat pelajaran sejarah kita tentang jahiliyah, masa-masa jahiliyah, masa sebelum Islam muncul. Inilah dia. Bangsa Arab, bagaimana mereka dengan sastranya di masa sebelum Islam muncul. Yang nomor 1, namuzaj min an-nathar, contoh daripada nathar. Pertama, khutbah. Khutbatu Hani bin Qabisah asy-Syaibani fi yaumi Dziqar. Khutbah Hani bin Qabisah, seorang Arab asy-Syaibani dari kabilah Syaibani, fi yaumi Dziqar, pada hari Dziqar. Nanti kita akan tahu apa maksud daripada Dziqar. Al-kalimatul jadidah ini antum baca sendiri, antum cari maknanya di kamus. Kalau tidak tahu nanti bisa ditanyakan ke Ustaz. Kemudian at-taqdim.
pembukaan. Talaba Kisra Malikul Furs min Hani bin Qabisah Asy-Syaibani ay yu'tiyahu al-amanat allati tarakaha 'indahu An-Nu'man bin al-Munzir ahadu mulukil munadhirah fil hirati bil Iraq. Kisra, raja Persia, meminta kepada Hani bin Qabisah Asy-Syaibani. Kepada Hani bin Qabisah Asy-Syaibani, dia adalah orang Arab, sedangkan Kisra adalah orang Persia. Ini berbeda bangsa. Jadi raja Persia, Kisra namanya, meminta kepada Hani bin Qabisah ayyu'tiyahul amanat, untuk memberikannya amanat. Amanat ini adalah seperti simpanan. Allati tarakaha 'indahu An-Nu'man bin al-Munzir, yang mana amanat tadi diletakkan oleh Nu'man ibn Munzir kepada Hani bin Qabisah. Dan Nu'man ibn Munzir adalah ahadu mulukil munadhirah fil hirah bil Iraq, adalah salah satu raja munadhirah di daerah Hirah di Irak. Farafadha Hani, maka Hani bin Qabisah menolaknya, dia tidak mau memberikan kepada raja Persia Kisra. Fawaqa'atil harbu bainal Fursi wa Bakr qabilati Hani fi makanin qaribin min al-Basrati fil Iraq yusamma Dhaqar. Maka terjadilah peperangan karena sebab tadi antara Persia, Furs, wa Bakr, qabilatu Hani, dan Bakar. Ini adalah nama kabilah daripada Hani bin Qabisah. Fi makanin qaribin min al-Basrah, di tempat yang dekat dengan Basrah di Iraq. Yusamma Dhaqar, dan nama tempat itu adalah Dhaqar. Wa intasarat fi hadhihi al-harb Bakrun qabilatu Hani ala Furs. Dan pada pertempuran ini menanglah kabilah Bakar, kabilahnya Hani, dari Persia. Waqad khataba Hani fi qaumihi yahuthuhum 'ala al-qital faqala. Dan pada perang tersebut Hani bin Qabisah berkhutbah, yahuthuhum 'ala al-qital, dia memotivasi, menyemangati kaumnya untuk berperang. Faqala. Nah, di sini dia berkata, ini nas yang akan kita pelajari. Ya ma'syara Bakrin, wahai sekalian Bani Bakar, kabilah Bakar, halikun ma'dzurun khairun min najin farur. Halikun, kehancuran, kematian, ma'dzurun, itu ma'dzur. Istilahnya maksudnya adalah itu tidak apa-apa. Halikun, mati, itu tidak apa-apa. Khairun min najin farur, lebih baik daripada orang yang selamat tapi dia farur, karena kabur dari peperangan. Maksudnya adalah kematian di medan perang itu lebih mulia daripada orang yang hidup, kehidupan bagi orang-orang yang lari dari medan perang. Innal hadhara la yunji minal qadar. Sesungguhnya hadar, al-khauf, ketakutan, la yunji minal qadar, tidak akan menyelamatkan kita dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna as-sabra min asbabiz zafar, dan sesungguhnya kesabaran di antara sebab-sebab kemenangan. Al-maniyatu laddaniyah, al-maniyatu waladdaniyah, yang kita inginkan adalah kematian, waladdaniyah, bukan kehinaan. Istiqbalul mauti khairun min istidbarih, menghadapi kematian lebih baik daripada istidbarih, kabur dari kematian tersebut. Wat-ta'nu fi thugharin nuhur, dan at-ta'nu
Maksudnya adalah tikaman. At-ta'nu adalah tikaman, tusukan benda tajam. Fi thugharin nuhur. Thughar itu ini, ada rongga di sini di leher kita, ini namanya thughar. An-nuhur adalah leher kita. Akramu minhu fil a'jazi wadh-dhuhuri. Tikaman di sini di thugharin nuhur itu lebih mulia daripada kita memiliki luka tikaman fil a'jaz, di punggung kita, wadh-dhuhuri, di bagian belakang kita. Ya ala Bakrin, wahai sekalian Bani Bakar, qatilu, berperanglah. Fama lil manaya min buddin, karena kematian itu pasti akan terjadi dan tidak akan bisa kita berpaling daripadanya. Inilah dia nas khutbah Hani bin Qabisah, dan Ustaz harapkan kepada antum sekalian untuk menghafal nas tersebut dan memahaminya dengan baik. Kita lanjutkan qailun nas, yang menyebutkan nas tersebut. Hani bin Qabisah bin Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani kana sayyidan fi qaumihi Bani Syaiban wa ahadul masyhurin bisyaja'ati wal fasahati fi awakhir al-'asr al-jahili. Namanya adalah Hani bin Qabisah bin Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani. Kana sayyidan, bahwasanya dia adalah pemuka, fi qaumihi, di kaumnya Bani Syaiban. Wa ahadul masyhurin bisyaja'ah, dan dia adalah salah seorang yang dikenal dengan syaja'ah, dengan keberanian, wal fasahah, dan fasih ucapannya. Fi awakhiri al-'asri al-jahili, pada akhir masa jahiliyah. Kemudian di halaman selanjutnya ada Syarhul Mufradat, itu antum bisa baca sendiri. Kemudian ada syarh. Nah, ini syarh ini kurang lebih seperti apa yang telah tadi Ustaz jelaskan, dan antum bisa membacanya di masing-masing di buku antum. Kemudian al-afkar wal khasais, ide-ide pemikirannya dan khasaisnya, dan keistimewaan daripada khutbah Hani bin Qabisah. Tashtamilu hadhihi al-khutbah ala fikratin muhimmah. Khutbah ini mencakup pemikiran-pemikiran yang muhimmah, yang penting. Hiya al-hathu 'ala as-sabri fil qitali wa 'adami al-khawfi min al-maut. Yaitu hath, dorongan, 'ala as-sabr, untuk bersabar fil qital, ketika berperang, wa 'adami al-khawfi min al-maut, dan adamul khawf, tidak ada takut untuk menghadapi kematian. Wa tashtamil aidan 'ala afkarin ukhra tu'akkidu hadhihi al-fikrah, dan juga dia mencakup beberapa pemikiran lain yang menguatkan pemikiran tersebut. Yang pertama, annal mauta fil ma'rakati akramu min hayati dhullati ya'ishuha al-insan haraban min aduwwih. Bahwasanya kematian di medan perang itu lebih mulia daripada kehidupan yang hina yang dialami oleh orang-orang yang kabur dari musuhnya. Yang kedua, hirsul insan wa khawfuhu la yunjihi mimma qaddarahu Allahu alaihi. Ketakutan manusia itu tidak akan menyelamatkannya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nasru la yatahaqqaqu illa bis-sabr. Kemenangan itu tidak akan dicapai, tidak akan terwujud kecuali dengan kesabaran. Yang keempat, liqa'ul aduwi bis-sadri khairun min al-firari wa i'ta'ihi adh-dhahr. Menghadapi musuh dengan dada kita itu lebih baik daripada kita kabur dan memberikan punggung kita kepada mereka. Dan yang kelima, al-mautu haqqun, bahwasanya kematian itu pasti, tidak akan pernah ada yang bisa lari daripada kematian. Kemudian wa najidu fi hadhihi al-khutbah ba'd al-khasa'is allati imtaza biha an-nasr al-jahili. Dan kita dapati pada khutbah ini beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nathar pada masa jahiliyah. Yang pertama, qisarul ibarat, singkatnya ungkapannya. Ungkapan-ungkapan yang ada di dalam khutbah ini singkat,
Yang kedua, ittifaqu kulli jumlataini aw aktsar fil harfil akhir minha. Ada kesamaan huruf akhir pada beberapa kalimatnya. Kemudian munasabatul afkar allati dzakaraha al-khatib lil mawdu'. Sesuainya pemikiran-pemikiran yang disebutkan oleh khatib dengan keadaan pada saat itu. Kemudian istimalul khutbah ala ba'dhin nasaih wal hikam. Dan khutbah ini mengandung beberapa nasihat-nasihat dan hikmah. Ini adalah pelajaran kita pada hari ini, dan antum bisa review lagi videonya dan bisa baca sendiri dari buku yang telah antum dapat. Kemudian boleh antum tanyakan apa yang tidak bisa antum pahami. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.